Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adia Febitania. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengkodingan penyakit pada sistem digestif beserta tindakan dan pemeriksaan penunjangnya. Yang pertama kali kita kode yaitu diagnosa utamanya. Diagnosa utama pada kasus pasien kali ini yaitu hipertensi portal karena skistomiasis. Mari kita kode. Baik, yang pertama setelah kita menentukan diagnosanya yaitu kita harus menentukan litermnya. Litermnya yaitu hypertension. Nah, hypertension ini kita cari di ICD 10 volume 3. Saya ketemu ini di halaman 334. Kemudian kita cari yang sesuai dengan kasus kita. Lalu didapatkan kode B65.Dagger K77.0 asteris. Dan kita akan cek di ICD 10 volume 3-nya. Nah, ini sudah kita buka ICD 10 volume 3. Di sini kita bisa lihat hypertension, lalu kita telusuri ke bawah, yaitu pada portal dan in due to schistosomiasis. Dan ini kodenya. Nah, setelah itu kita akan cross check di ICD 10 volume 1. Nah, setelah itu kita buka ICD 10 volume 1-nya dan ini saya cross check kode yang 377.0 asteris di halaman 525 dan ini dia. Ini sesuai ya. Dan hepatosplenic skistomiasis masuk di sini dengan kode Dagger-nya itu B65.DAS. Nah, karena di sini kode Dagger-nya masih berupa point DAS, berarti kita harus mencari karakter keempat lagi. Nah, kita cari di kode B65.DAS ini di halaman-halaman sebelumnya untuk mencari karakter keempatnya. Nah, ini saya menemukan di halaman 154. Di sini ada B65 schistosomiasis. Kita cari yang sesuai dengan kasusnya. Karena pada kasus kali ini masih tidak spesifik, maka kita gunakan kode yang B65.9. Jadi kodenya B65.9. Nah, jadi kita bisa tulis di Word-nya seperti ini. Cross check tadi di ICD 10 volume 1 halaman 525. Kemudian cari kodenya, ditulis keterangannya, lalu kesimpulannya. Jadi kode untuk diagnosis utama pada pasien ini yaitu B65.9 Dagger K77.0 asteris. Selanjutnya masuk ke diagnosis sekunder. Di diagnosis sekunder ini pasien memiliki dua diagnosis yaitu hepatitis kronik granulomatosa dan hepatomegali. Untuk itu mari kita coding hepatitis kronik granulomatosa terlebih dahulu. Pertama-tama kita bisa tulis seperti ini, litermnya kita tentukan literm terlebih dahulu. Literm dari hepatitis kronik granulomatosa yaitu hepatitis. Kemudian kita buka ICD 10 volume 3 di halaman 317 dan akan ketemu kode yaitu K75.3. Untuk itu mari kita cek ke ICD 10 volume 3 terlebih dahulu. Baiklah, saya sudah membuka ICD 10 volume 3 ini pada halaman 317 dan kita bisa lihat bahwa hepatitis kemudian granulomatous ini kodenya K75.3. Kemudian kita bisa cross check di ICD 10 volume 1. Nah, setelah kita membuka ICD 10 volume 1, kita ketemu bahwa K75.3 keterangannya granulomatous hepatitis not elsewhere classified.
Nah, berarti untuk kodenya ini juga sudah sesuai. Maka kode untuk hepatitis kronik granulomatosa yaitu K75.3. Nah, kita bisa catat seperti ini, yaitu cross check di ICD-10 volume 1 halaman 524, kemudian tulis kode beserta keterangannya, lalu kesimpulannya. Dan kita akan masuk ke diagnosa sekunder yang kedua, yaitu hepatomegali. Nah, untuk hepatomegali kita tentukan terlebih dahulu liternya. Liternya yaitu hepatomegali. Di ICD-10 volume 3 kita ketemunya itu di halaman 318. Nah, kita cari hepatomegali, lalu kita lihat kodenya yaitu R16.0. Kita bisa lihat, kita cek di ICD-10 volume 3-nya. Nah, jadi ini ICD-10 volume 3-nya di halaman 318, hepatomegali R16.0. Maka hepatomegali ini kodenya R16.0. Tapi kita harus cek terlebih dahulu di ICD-10 volume 1. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan untuk melakukan cross check. Nah, lalu kita buka ICD-10 volume 1 di halaman 764. Untuk kode R16.0 itu keterangannya hepatomegali not elsewhere classified. Nah, berarti ini sudah sesuai kodenya dengan yang ada di volume 3. Maka untuk hepatomegali kodenya R16.0. Nah, jadi berikut ini adalah rinciannya di Word. Kita tulis cross check ICD-10 volume 1 halaman 764, R16.0 hepatomegali not elsewhere classified. Jadi kodenya R16.0. Nah, jadi kode diagnosis sekundernya itu ada dua. Yang pertama yaitu hepatitis kronik granulomatosa dengan kode K75.3. Dan yang kedua yaitu hepatomegali dengan kode R16.0. Setelah ini kita akan lanjutkan ke pengkodean pemeriksaan penunjang dan tindakan medis. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk ke coding pemeriksaan penunjang dan tindakan medis. Untuk pemeriksaan penunjangnya dilakukan dua pemeriksaan, yaitu USG abdomen dan pemeriksaan laboratorium darah. Dan untuk tindakan medisnya dilakukan tindakan operasi untuk memperbaiki obstruksi pada pilorik. Jadi pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu USG abdomen. Nah, USG abdomen ini kita tentukan terlebih dahulu literumnya yaitu ultrasonografi. Nah, kita buka ICD-9 cm di halaman 465. Kemudian kita cari yang bawahnya itu abdomen dan ketemu kode 88.76. Setelah ini kita akan cek dan buka di ICD-9 cm-nya. Nah, baik, ini sudah saya buka ICD-9 cm-nya. Jadi di sini kita lihat ultrasonografi abdomen dengan kode 88.76. Nah, jadi untuk USG abdomen ini kodenya 88.76. Tapi kita perlu cross check kembali untuk memastikan apakah kode ini benar atau tidak. Caranya kita bisa langsung mengeklik kode yang udah ada di sini. Kita klik. Nah, tadi 88.76. Dengan keterangan di sini tertulis Diagnostic Ultrasound of Abdomen and Retroperitoneum. Nah, jadi ini sudah sesuai kodenya. Maka untuk USG abdomen kodenya 88.76. Untuk penulisannya bisa kita tulis seperti ini. Jadi USG abdomen ditulis literumnya, kemudian ditulis kodenya, lalu cross check di ICD 9 cm halaman depan. Kemudian setelah kode ditulis keterangannya,
diagnostic ultrasound of abdomen and retroperitoneum, lalu keterangan akhirnya atau kesimpulan. Setelah ini kita akan masuk ke pengkodean pemeriksaan penunjang yang kedua, yaitu pemeriksaan laboratorium darah. Pemeriksaan penunjang berikutnya yaitu pemeriksaan laboratorium darah. Di sini kita gunakan Litrum examination. Kita buka ICD 9cm di halaman 325. Lalu kita cari examination mikroskopik dengan keterangan bawahnya itu blood, yaitu darah. Ditemukan kode 90.5. Setelah ini kita akan buka ICD 9cm untuk memastikan kode tersebut. Nah, jadi kita buka ICD 9cm-nya di halaman 325, examination microscopic blood. Nah, ini kodenya yaitu 90.5. Untuk cross check kita bisa langsung klik. Nah, lalu kita lihat keterangannya yaitu microscopic examination of blood. Tulis cross check, kemudian keterangan ICD 9cm halaman 246, lalu kode beserta keterangan kode tersebut dan kesimpulannya. Nah, jadi pada pemeriksaan penunjang ini terdapat dua kode, yaitu 88.76 dan 90.5. Selanjutnya kita akan lanjut ke pengkodingan tindakan medis. Kita masuk ke pengkodingan tindakan medis. Tindakan medisnya yaitu bedah guna memperbaiki obstruksi pada pilorik atau sebutan lainnya yaitu piloromiotomi. Kemudian kita tentukan liternya yaitu piloromiotomi. Kita buka ICD 9cm pada halaman 408. Kemudian kita cari piloromiotomi tersebut dan ditemukan kode 43.3. Nah, kemudian kita akan cek dan buka ICD 9cm-nya. Nah, di sini saya sudah membuka ICD 9cm-nya yaitu untuk piloromiotomi. Di sini kodenya 43.3. Nah, untuk cross check kita bisa langsung klik kode ini. Nah, 43.3 piloromiotomi. Nah, kode tersebut sudah sesuai dengan yang ada pada pemeriksaan kita sebelumnya. Maka untuk piloromiotomi kodenya yaitu 43.3. Jadi dari soal pengkodingan sistem digestif ini kita memperoleh 6 kode yang terdiri dari 1 kode diagnosis utama, 2 kode diagnosis sekunder, 2 kode pemeriksaan penunjang, dan 1 kode pemeriksa dan 1 kode tindakan medis. Untuk diagnosis utama diperoleh kode B65.9 Dagger K77.0 asterisk. Kemudian diagnosis sekunder diperoleh kode K75.3 dan R16.0. Lalu pemeriksaan penunjang diperoleh kode 88.76 dan 90.5, serta yang terakhir tindakan medis diperoleh kode B3.3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.